Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita. Kitab Nabi Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ayat 2 dan ayat 3. Yesaya pasal 26 ayat 2 dan ayat 3. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Haleluya. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar, yang tetap setia, dan yang teguh hatinya. Puji Tuhan. Saudara, pintu-pintu gerbang ini merujuk kepada kejadian kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 dan seterusnya tentang kota Yerusalem baru yang terdiri dari 12 pintu gerbang utama. Ya. Nah, bagi mereka itulah pintu-pintu gerbang keselamatan dan kemuliaan dibukakan. Ya. Kemudian kita melihat siapa mereka yang dikatakan kau jagai dengan damai sejahtera. Ya. Hari-hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Karena berbagai tantangan hidup, berbagai persoalan, situasi dan kondisi. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Siapa mereka yang dijagai Tuhan dengan damai sejahtera? Yang pertama, bangsa yang benar. Bangsa yang benar. Siapa itu bangsa yang benar? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Mereka yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu yang dikatakan bangsa yang benar. Yang sudah dipanggil keluar dari hidup gelap karena dosa. Melalui apa? Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bangsa yang benar, yang dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan oleh penebusan darah Yesus Kristus, sehingga kita disebut sebagai bangsa yang benar. Katakan amin. Ya, bangsa yang benar, yang dibenarkan melalui penebusan oleh darah Yesus Kristus. Mereka itulah yang dijaga
oleh Allah dengan damai sejahtera. Bangsa yang benar. Haleluya. Saudara-saudara, kemudian yang kedua, siapa mereka yang dijaga dengan damai sejahtera? Supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang kedua, mereka yang tetap setia. Setelah kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa oleh penebusan darah Yesus Kristus, saudara-saudara, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang tetap setia. Katakan amin. Tetap setia. Kata tetap di sana artinya ada banyak hal, ada banyak situasi dan kondisi yang akan mengganggu, menghalangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan sejarah membuktikan bahwa khususnya bagi bangsa Israel, mereka seringkali berubah setia, tidak setia kepada Tuhan, kepada firman Allah. Tidak setia. Sehingga seringkali mereka disebut oleh Tuhan bangsa yang fasik. Fasik itu artinya berubah setia. Ya. Tetap setia karena memang kita harus menghadapi berbagai tantangan. Berbagai situasi dan kondisi yang akan mengganggu, yang akan berupaya supaya kesetiaan kita berhenti, stop. Sehingga kita tidak lagi menjadi setia di dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10 bagian C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sampai kapan kita harus setia? Sampai mati. Katakan amin. Sampai mati. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Harus tetap setia. Saudara-saudara, bukan Tuhan tidak tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Tuhan tahu. Dan karena itu supaya kita tetap setia, Tuhan selalu memberi kita kebenaran firman Allah. Tuhan memberi kita Roh Kudus yang memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup ini. Supaya kita tetap setia dalam penurutan, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh apapun, saudara. Tetap setia. Masihkah engkau tetap setia? Saudara, banyak orang hadir di gereja hari Minggu seperti ini. Di semua gereja. Tetapi adakah semua orang Kristen setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan? Kesetiaan kita kepada Tuhan bukan hanya dibuktikan kehadiran di gereja. Dan memang itu penting, kita hadir di gereja itu penting mutlak, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima, mendengar firman Tuhan yang memberi kita kekuatan. Persoalannya, adakah kita lalu tetap setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita tetap konsisten untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Karena Alkitab katakan kita bukan hanya dikaruniai untuk mendengar firman Tuhan, tetapi juga untuk melakukan firman Tuhan. Dan ini membutuhkan kesetiaan. Ya.
Sesuatu yang terus menerus tidak berubah. Alkitab katakan, apakah yang diinginkan Allah dari setiap manusia? Adalah kesetiaan. Karena Allah kita Allah yang setia. Haleluya. Alkitab katakan, sekalipun engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketidaksetiaan kita tidak merubah kesetiaan dari Allah. Mereka yang dijagai oleh damai sejahtera Allah adalah mereka yang tetap setia di dalam Tuhan. Katakan amin. Kau jagai dengan damai sejahtera. Justru engkau akan kehilangan damai sejahtera ketika engkau tidak tetap setia dalam melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saudara, kehadiran dalam ibadah mutlak penting. Tapi ingat, kita bukan sekedar sampai hadir dalam ibadah, tetapi kita harus setia dalam melakukan firman Tuhan. Bangsa yang tetap setia. Ketika engkau menghadapi tantangan hidup, masihkah engkau tetap setia? Kesulitan, kegagalan barangkali, masihkah engkau tetap setia untuk percaya kepada Tuhan? Dikatakan, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Tetap setia dalam kepercayaan kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam surat Ibrani. Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Katakan amin. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Apa yang membuat seseorang anak Tuhan melepaskan kepercayaannya? Ketika dia tidak setia di dalam penurutan kepada Tuhan, di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Karena apa? Besar upah yang menanti engkau. Kepadamulah pintu gerbang Yerusalem baru, dikatakan, bukakanlah pintu-pintu gerbang itu. Untuk siapa? Mereka yang tetap setia. Setia dalam penurutan pelayanan, setia beribadah, setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar setia mendengar, tapi setia melakukannya. Haleluya. Saudara, seringkali firman Tuhan datang kepada kita yang bertentangan dengan kepentingan kita, saudara. Masih maukah kita melakukannya? Masih maukah kita setia untuk melakukannya? Saudara-saudara, justru engkau kehilangan damai sejahtera ketika engkau tidak setia dalam penurutan pelayanan kepada Tuhan dan tidak melakukan kebenaran. Sudah pasti engkau akan kehilangan damai sejahtera. Sebab mereka yang dijaga oleh Allah dengan damai sejahtera adalah mereka yang tetap setia. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, siapa mereka yang dijagai dengan damai sejahtera adalah yang hatinya teguh. Haleluya. Yang hatinya teguh. Yang hatinya punya prinsip rohani yang kuat. Yang hatinya punya komitmen rohani yang kuat. Yang tidak tergoyahkan dengan apapun. Yang hatinya teguh. Haleluya. Hari-hari ini banyak hal yang membuat
hati kita tergoncang. Ya. Apakah itu menyangkut kepentingan jasmania, juga menyangkut hal-hal penyesatan. Saudara, seringkali menggoncangkan keteguhan hati kita di dalam Tuhan. Ya. Kita mulai berpikir jangan-jangan itu yang betul barangkali. Jangan-jangan itu yang lebih betul. Ya. Saudara-saudara, mari kita punya prinsip rohani yang kuat. Kita punya komitmen rohani yang kuat di dalam Tuhan. Yang tidak tergoyahkan dengan apapun. Yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera. Hatinya teguh. Teguh untuk tetap percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat beberapa contoh. Saudara-saudara, hati yang teguh untuk tetap percaya kepada Tuhan dan kepada firman Allah. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Ayat yang kedua. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dengan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Teguh berpegang kepada ajaran yang sudah diteruskan oleh rasul-rasul, nabi-nabi kepada kita. Teguh berpegang. Saudara-saudara, bagaimana keteguhan hati jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul, walaupun menghadapi aniaya, penyiksaan, penjara, pembunuhan, karena kepercayaan kepada Tuhan. Apa yang membuat mereka begitu teguh di dalam ajaran firman Tuhan? Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan ayat 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini rahasianya, mereka teguh berpegang kepada ajaran firman Tuhan. Karena apa? Setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, pengajaran firman Tuhan. Bertekun di dalam pengajaran. Setiap hari mereka belajar firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan 1 bulan 1 kali, bagaimana kita bisa teguh berpegang pada ajaran itu? Mereka setiap hari. Saudara, karena itu ketika gereja mula-mula itu, jemaat mula-mula diperhadapkan kepada berbagai aniaya, bukan sekedar ancaman, penyiksaan, dibuang ke dalam penjara, dibunuh yang lain. Tidak diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Saudara-saudara, mereka tetap teguh berpegang kepada ajaran firman Allah. Karena apa? Mereka selalu tekun kepada ajaran itu. Tekun untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Kita hanya bisa teguh berpegang kepada ajaran firman Tuhan pada hari-hari ini kalau kita tekun untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Kemudian
Kita teguh di dalam apa? Kolose pasal 2 ayat 7. Surat Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Saudara, engkau tidak akan memiliki iman yang teguh kalau engkau jauh dari firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan adalah sumber dari iman. Roma 10 ayat 17, iman itu muncul dari mendengarkan sabda Kristus, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau kita teguh dalam pengajaran firman Allah, pasti kita juga teguh di dalam iman. Tidak tergoyahkan dengan apapun. Teguh dalam iman. Saudara-saudara sekalian, bukan teguh dalam mencari mujizat. Dari satu tempat ke tempat lain. Teguh mencari mujizat. Saudara, gereja Tuhan dibawa kepada kesempurnaan bukan karena mujizat secara fisik. Banyak orang alami mujizat secara fisik. Apakah dia percaya kepada Yesus? Tidak. Ya, tidak. Seperti yang pernah saya saksikan dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Begitu dengar ada KKR kesembuhan ilahi, waduh. Segala macam orang sakit dibawa ke sana dengan harapan sembuh. Yang tidak percaya Yesus juga ada di sana. Apa mereka sembuh? Sembuh. Karena ada 3 faktor kesembuhan ilahi. Yang pertama, iman dari yang sakit. Seringkali Yesus katakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Imannya. Faktor yang kedua, iman orang lain bisa menyembuhkan orang yang sakit. Seorang penghulu laskar, dia suruh kasih tahu kepada Yesus supaya hambanya bisa disembuhkan. Dan waktu Yesus akan datang ke sana ke rumahnya, dia bilang, jangan, aku tidak layak menerima engkau. Engkau berkata sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Iman siapa? Iman dari penghulu laskar itu. Bukan iman dari yang sakit. Tapi itu menyembuhkan yang sakit. Katakan amin. Begitu juga banyak kejadian di KKR besar. Mereka datang dengan sakit bukan mereka percaya kepada Yesus. Tapi mereka disembuhkan oleh iman dari hamba Tuhan itu. Saudara-saudara, dan faktor ketiga yang paling menentukan kesembuhan ilahi adalah jika Tuhan kehendaki. Seorang kusta datang kepada Yesus. Dia bilang apa? Tuhan, jika engkau kehendaki, engkau dapat menyembuhkan saya. Yesus bilang apa? Aku kehendaki, jadilah engkau sembuh. Dia sembuh. Sebab banyak orang ada iman. Ada iman orang lain juga. Tapi dia tidak sembuh. Artinya apa? Tuhan tidak kehendaki. Contohnya, Yohanes pasal 5 ayat 1 dan seterusnya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem melalui pintu domba. Di depan pintu domba itu ada kolam Bethesda. Ya. Di kolam itu berkumpul begitu banyak orang sakit. Segala macam orang sakit. Dikatakan mereka sedang berkumpul untuk menantikan ada malaikat yang menggoncangkan air kolam itu. Siapa yang duluan masuk, dia sembuh. Berarti yang kedua tidak sembuh. Ya.
Dan Yesus tahu di pinggir kolam Bethesda itu ada seorang lumpuh. Lah saudara, lumpuh, dia mau baku buru dengan orang lain untuk masuk ke kolam itu. Tidak mungkin lah. Tidak pernah sampai-sampai. Yesus masuk ke sana mendapati orang itu. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang, Tuhan, tidak ada orang yang mau tolong saya bawa ke kolam itu ketika kolam itu berkocak. Yesus bilang, angkat tempat tidurmu dan jalan. Saudara, Alkitab katakan di situ ada begitu banyak orang sakit, buta, tuli, lumpuh dan sebagainya. Tapi yang disembuhkan oleh Yesus hanya yang lumpuh itu. Yang lain tidak. Artinya apa? Yang lumpuh itu yang dikehendaki untuk sembuh, yang lain tidak. Ini faktor yang paling menentukan kalau Tuhan kehendaki. Gembala mendoakan jemaat sakit, tidak sembuh, malah mati. Wah, gembala tidak ada iman. Nah ini supaya saudara mengerti. Ini 3 faktor tentang kesembuhan ilahi. Kenapa Yesus tidak sembuhkan yang lain? Apakah dia tidak dengar mereka itu yang berteriak minta kesembuhan? Dia dengar. Tapi Yesus katakan apa? Aku hanya melakukan apa yang Bapakku suruh untuk melakukannya. Haleluya. Artinya yang Bapaknya suruh untuk disembuhkan cuma itu, yang lain. Saudara-saudara, mari kita bertumbuh dengan teguh di dalam iman. Mujizat fisik tidak menghasilkan iman, tetapi iman menghasilkan mujizat. Haleluya. Dari mana iman itu? Pengajaran firman Tuhan. Berikut, kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Dan pasal 7 ayat 1. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kenapa Nuh mau melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan? Yang secara manusia tidak masuk di akal. Terlalu sulit adanya. Untuk Nuh, satu keluarga disuruh membangun satu bahtera yang besar. Tidak masuk di akal. Terlalu sulit adanya. Tapi Nuh percaya kepada firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Dia punya keteguhan hati untuk percaya dan melakukan firman Tuhan. Dan dia menyelesaikannya. Dia tidak kehilangan damai sejahtera ketika Tuhan bilang bangun bahtera itu. Itu satu pengorbanan besar, saudara. Tapi dia tidak kehilangan damai sejahtera. Dia lakukan saja. Seringkali ketika kita dengar di mana kita harus berkorban, saudara, banyak anak Tuhan kehilangan damai sejahtera. Anak Tuhan yang di sana, bukan di sini. Tarlain korban. Yang di sana. Begitu gampangnya kehilangan damai sejahtera. Nuh tidak. Oh, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tepat waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Selesai. Haleluya. Dia punya keteguhan hati. Ketetapan hati untuk percaya kepada firman Allah. Bahwa firman Allah tidak pernah keliru. Dan hasil daripada ketetapan hati Nuh melakukan firman Tuhan, pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Hasilnya apa? Keselamatan.
keselamatan, selamat dari kebinasaan air bah. Saudara, ketika kita harus dengan teguh melakukan kebenaran firman Tuhan, selalu ada upahnya, ya, ada buahnya yang kita pasti akan nikmati. Yang kedua, contoh yang kedua, Yosua 24 ayat 15, ayat yang sangat akrab dengan kita. Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terjemahan lama katakan, aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua punya keteguhan hati, ketetapan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Karena dia sungguh percaya kepada Tuhan. Kepercayaan yang begitu teguh dari Yosua kepada Tuhan, saudara dapat pelajari dalam Bilangan 13 dan pasal 14. Ketika sebagian besar orang Israel tidak lagi percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, Yosua dan Kaleb tetap percaya kepada firman Allah. Dan mereka lah yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara sekalian, keteguhan hati, ketetapan hati daripada Yosua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan itu dilakukannya sejak masa mudanya. Keluaran 33 ayat 11. Musa meninggalkan kemah untuk mengurus urusan bangsa Israel. Tapi Yosua, orang muda itu, tetap ada di dalam rumah Tuhan itu. Ada di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Dia tidak bergeser dari sana. Dia sudah lakukan itu dari muda. Komitmen beribadah kepada Tuhan sudah dilakukan sejak muda. Maka kemudian dia dipilih Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Sampai akhir hidupnya. Orang yang punya ketetapan hati untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan angkat. Katakan amin. Tuhan angkat. Tuhan beri kepercayaan yang besar. Saudara, dan kalau Tuhan angkat, tidak ada yang bisa menurunkanmu. Haleluya. Ya. Yang ketiga, contoh mereka yang teguh, memiliki hati yang teguh. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel berketetapan hati, punya hati yang teguh. Untuk apa? Untuk menjaga kekudusan hidupnya. Dari pencemaran makanan-makanan raja kafir yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Daniel tahu firman Allah yang melarang orang Israel tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Daniel tahu. Dia bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi dengan satu prinsip rohani yang teguh, dia melakukannya. Sekalipun ada risiko, sudah. Ada risiko. Sebab yang ditolak oleh Daniel, santapan bagian dari makanan raja. Dan itu dikhususkan untuk mereka. Bagaimana kalau raja tahu?
Ada seorang buangan dari bangsa Yahudi yang menolak makanan raja. Itu kan satu penghinaan. Tetapi Allah membela dia. Allah membela dia. Saudara, Allah menjaga dia dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Tidak makan daging, CI, RW, segala macam. Dia tidak makan. Daniel dulu, sekarang boleh. Ya. Untuk menjaga kekudusan hidupnya. Sudah. Tapi dia tidak kehilangan damai sejahtera. Dia tetap ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena makanan bukanlah segalanya. Haleluya. Saudara, hasilnya apa? Daniel 1 mulai ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Karena keteguhan hati, ketetapan hati, menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan kasih mereka kecerdasan 10 kali dari semua orang yang terpilih di Babel. 10 kali. Waduh, itu sudah tidak tertandingi, sudah. Tidak tertandingi. Amsal katakan, takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Awal dari segala pengetahuan. Takut akan Tuhan. Dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Ini keteguhan hati daripada Daniel. Walaupun itu harus menghadapi ancaman. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita paham semua cerita ini. Suatu ancaman bagi Daniel. Dan ancaman itu tidak main-main. Dibuang ke dalam lubang singa. Kalau dia didapati tetap menyembah Allahnya, beribadah kepada Allahnya, saudara, lubang singa. Dan tidak ada orang yang bisa luput dari sana. Tetapi kita baca di sini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kemudian setelah Daniel tahu bahwa keputusan itu sudah dibuat, tidak ada yang bisa lolos. Sebab menurut tradisi orang media Persia pada waktu itu, sesuatu yang sudah ditetapkan, dimeteraikan oleh cincin raja, tidak bisa diubah, raja pun tidak boleh, tidak bisa merubah. Maka tidak ada yang lolos. Tetapi di atas segala hukum dan undang-undang, di atas segala kekuasaan raja-raja, ada Tuhan Allah yang jauh lebih berkuasa. Haleluya. Seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Dia punya ketetapan untuk menyembah Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun, dia tetap setia untuk beribadah menyembah Tuhan. Dan itu tidak bisa dihalangi dengan ancaman apapun. Dia biasa melakukan itu. Jangan membenarkan kebiasaan.
tetapi biasakan untuk melakukan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, Lukas 22. Lukas 22 ayat 41 dan ayat 42. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jauhnya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Haleluya. Kita boleh mengambil bagian dari perjamuan suci pagi hari ini karena pernyataan doa Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Yesus akhirnya punya keteguhan hati untuk menghadapi sengsara salib itu. Kematian di salib itu. Karena apa? Dia punya ketetapan hati untuk tunduk kepada kehendak Bapanya di sorga. Secara daging, dia bilang kalau boleh, cawan sengsara ini lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Saudara, hasil dari ketetapan hati, keteguhan hati Yesus untuk menerima sengsara dan kematian di salib itu telah menghasilkan keselamatan untuk seisi dunia ini. Termasuk saudara dan saya. Tetapi ketika dia harus ada di dalam sengsara itu, sampai ke kayu salib, sampai mati, saudara, hatinya dijaga dengan damai sejahtera. Buktinya apa? Tidak ada dendam dalam hatinya. Justru sebaliknya, ketika ada di kayu salib, Yesus berkata, "Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka buat." Suatu pernyataan dari hati yang dijaga oleh damai sejahtera Allah. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian di sana. Tidak ada rasa permusuhan di sana, tidak ada. Ampuni mereka. Haleluya. Orang yang hatinya dijaga oleh damai sejahtera. Menghadapi situasi apapun, segala puji bagi Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan
kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu.